Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rubrik Fikih Muamalah. Kali ini saya mau lanjut bahas tentang kartu kredit. Banyak banget yang DM, bahkan WA ke saya tentang hukum kartu kredit. Memang kebanyakan sih berargumentasi itu perusahaan gitu ya. Jadi dia memang bekerja dan perusahaan banyak melakukan pembelian barang dan sebagainya menggunakan kartu kredit. Atau bahkan ada yang curhat ke saya, ya dia mau ikut satu kelas yang ada di Amerika yang bayarnya harus pakai kartu kredit. Atau misalnya bahkan teman-teman kalau biasa nyari hotel di Airbnb gitu ya, atau rumah, rata-rata kan bayarnya pakai kartu kredit ya. Nah sekarang kita perlu bahas gitu ya, sejauh mana sih hukum atau pandangan Islam tentang penggunaan kartu kredit. Kita sepakati dulu definisinya ya. Jadi kartu kredit menurut Expert Dictionary dikatakan sebagai kartu yang dikeluarkan pihak bank dan sejenisnya yang memungkinkan pembawanya atau si pembawa kartu tadi membeli barang-barang atau jasa yang mereka butuhkan secara utang ya. Jadi secara utang berarti siapa yang nalangin? Bank dulu. Mereka nalangin pembayarannya, baru setelah itu kita bayar ke bank sampai dengan batas jatuh tempo yang disepakati begitu ya. Jadi ada banyak banget sejarahnya, saya nggak perlu bahas sejarah kartu kredit. Cuma nanti di sini dari kategorisasi ada yang jenisnya klasik dengan limit yang paling kecil, ada yang jenisnya gold, titanium, platinum, atau mungkin sekarang sudah berkembang lagi ya dengan limit yang semakin lama semakin besar. Bahkan saking gampangnya sekarang orang nggak mengajukan pinjaman aja udah langsung dikasih tahu Anda bisa minjam dengan limit sekian. Saking gampang banget sih orang sekarang itu melakukan aktivitas utang gitu, bahkan tanpa kartu kredit begitu ya. Nah, kita bahas yuk hukum kartu kredit. Jadi sebenarnya kartu kredit ini kan ada 4 pihak yang terlibat ya. Pertama adalah penerbit kartu kredit tersebut sebagai issuer kartu kreditnya. Yang kedua card holdernya, kita nih orang-orang yang punya kartu kredit ini pemegang si kartu kredit tadi. Yang ketiga adalah merchant ya, toko atau lembaga gitu ya yang punya barang dan jasa yang dibeli melalui proses kredit tadi. Dan yang keempat adalah acquire bank atau bank penerima pembayaran dari si bank yang menerbitkan kartu kredit ini kepada bank yang dimiliki atau yang dilanggankan oleh para merchant tadi begitu ya. Jadi yang pertama, pemegang kartu kredit belanja nih di merchant atau toko dan membayarnya dengan alat bayar berupa kartu kredit. Yang kedua, bank penerbit, yaitu yang tadi menerbitkan kartu kredit yang digunakan oleh card holder tadi itu menyetujui pembelian dan membiayainya dengan utang ya, dibayarkan ke pihak bank penerima yang memang digunakan oleh merchant tadi untuk menerima pembayaran dari bank penerbit kartu kredit gitu ya. Nah, bank penerbit kartu kredit lalu mengirim tagihan bulanan ya, tagihan bulanan disertai fee dan bunga serta denda jika telat melakukan pembayaran. Ada yang berargumentasi, saya nggak ada fee-nya kok. Ya memang fee-nya nggak selalu ada dalam setiap transaksi, ada yang dibebankan pada setiap transaksi, tapi banyak juga yang berupa fee tahunan, fee keanggotaan gitu ya, atau fee lainnya gitu ya. Nah bahkan kalau kita ketahui kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan syariah itu juga ternyata ada gitu ya, yang mereka memang tidak mengatakan nggak ada biaya pada penerbitan kartu kredit itu, tetapi mereka mengeluarkan biaya lain yang namanya misalnya membership fee gitu ya, atau disebut sebagai rusum al-udwiyah, merchant fee gitu ya, ada fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu karena dianggap sebagai makelar. Ada late charge atau denda keterlambatan yang itu dianggap sebagai dana sosial yang akan disumbangkan. Ada juga fee penarikan uang tunai, jadi sekarang kartu kredit kan juga bisa ya buat narik uang tunai. Bahkan ada takwid atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan, jadi semacam biaya administrasi. Jadi sebenarnya bahkan di bank syariah pun mereka juga punya gitu pos-pos pembiayaan atas kartu kredit yang sudah mereka keluarkan begitu ya. Jadi titik kritis kartu kreditnya di mana sih, baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Kalau yang konven jelas ada bunganya lah ya. Ada bunganya. Yang pertama dari sisi bunga kita pahami bahwa ini adalah utang gitu ya, utang dalam proses belanja. Kita bisa katakan ini sebagai utang dain karena yang kita dapatkan berupa barang kan, bukan kita pinjam uang gitu. Ada bunga dan denda, ini menandakan bahwa proses pinjam meminjam atau proses utang dain ini adalah utang yang disertai dengan riba, baik itu berupa bunganya jelas riba dan berupa denda itu berarti berupa riba. Ibnu Taimiyah berkata, para ulama sepakat bahwa pemberi utang jika dia mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu adalah haram dalam Majmu' al-Fatawa. Ibnu Qudamah juga mengatakan setiap utang yang di dalamnya ada tambahan, maka syarat itu menjadi haram gitu ya. Perkara apakah nanti terrealisasi atau tidak, tapi syarat itu sudah dipersyaratkan seperti itu,
itu maka adalah sebuah keharaman gitu ya. Nah, bagaimana dengan misalnya fee tahunan gitu ya, atau berbagai tadi misalnya late charge tapi sebagai harta, dana sosial ya, sama saja gitu. Intinya bahwa pada proses utang piutang itu tidak boleh tambahan dari pihak manapun. Artinya dia akad tabarru, akad tolong menolong, akad kebaikan. Sementara bank sebagai lembaga intermediari yang bersifat bisnis nggak mungkin kan menerapkan akad tabarru. Mereka pasti melakukan akad tijari atau akad bisnis, yang salah satu ciri dari akad bisnis itu untuk mendatangkan keuntungan gitu. Nah, sementara kartu kredit perusahaan yang tadi juga banyak ditanyain, karena dia misalnya bekerja dan harus apply atau harus purchase gitu ya menggunakan kartu kredit, adalah jenis kartu yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya untuk membayar semua aktivitas yang terkait dengan aktivitas perusahaan begitu ya, seperti misalnya tiket pesawat, purchasing barang dan sebagainya, sewa hotel, mobil begitu ya. Maka Syekh atau Ibnu Rustam mengatakan hukumnya mubah, sebab apa yang diambil itu dihukumi sebagai upah dari biaya operasional. Jadi apa yang diambil oleh pegawai sebagai gaji, walaupun dia misalnya apply-nya menggunakan kartu kredit, tetapi gaji dia tetap gaji yang halal. Karena dosa dari penggunaan kartu kredit tersebut itu pulang kepada perusahaan yang menggunakan metode bayar dengan alat tersebut, bukan pulang kepada si pegawai begitu ya. Karena pegawainya kan sebenarnya tidak berakad langsung, yang berakad tentu saja adalah atas nama perusahaan atau card holdernya adalah perusahaan begitu ya. Nah, dari sini maka kartu kredit yang syariah sekalipun gitu, ada titik kritis di uang keanggotaan, ada di merchant fee, denda keterlambatan, fee penarikan uang tunai, bahkan di takwid tadi gitu ya, sebagai ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu membayar setelah jatuh tempo begitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa balik ke YouTube Muamalah Muslimah yang bahas tentang qard gitu ya, bahwa pinjaman itu adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan ketentuan dia memberikan harta yang semisal kepada Anda. Jadi nggak boleh ada kelebihan, nggak boleh juga ada kekurangan, sebagaimana pendapat Syekh Mahmud Yunus dalam Fikih Al-Wadi. Jadi hukum memberi pinjaman itu sunnah, tetapi ketika ditambahkan dengan ketentuan-ketentuan lain seperti ada persyaratan uang keanggotaan dan sebagainya, bahkan ada tambahan bunga, jelas-jelas itu sebagai bagian dari aktivitas ribawi gitu ya, bukan sebagai utang lagi. Sehingga bank tentu saja ketika mengeluarkan kartu kredit itu dia punya intensi untuk menjadikannya sebagai sebuah bisnis baru. Ditambah kalau kita mau lihat efek berikutnya adalah berarti kita sebenarnya mempertaruhkan pendapatan kita di masa yang akan datang untuk membiayai apa yang kita lakukan hari ini. Jadi sampai ada orang yang bilang sebenarnya kalau kita ngutang tuh ngutang sama masa depan kita gitu ya, karena apa yang kita tidak sanggup beli sekarang kita akan bayar dengan pendapatan di masa yang akan datang. Kalau kita sanggup bayar, kenapa harus pakai kartu kredit? Sudah aja pakai kartu debit yang itu jelas-jelas memang dipotong dari uang yang sudah kita setorkan ke bank, dan itu jauh lebih aman. Maka pilihlah misalnya yang tidak ada bunganya gitu, yang tidak ada berbagai tambahan-tambahan, atau bahkan yang sifatnya itu hanya titipan gitu ya. Sehingga kalau rekeningnya itu bersifat titipan, insya Allah itu yang saat ini saya anggap paling aman begitu ya. Nah, mungkin itu pembahasan tentang kartu kredit di setiap beda negara, mungkin beda ketentuan, tapi secara umum akad yang dipraktekkan dalam kartu kredit adalah akad utang. Sehingga berhati-hatilah teman-teman, harus sangat memahami fikih utang agar teman-teman tahu apakah kartu kredit jatuh kepada utang piutang yang diharamkan atau tidak. Sampai jumpa di rubrik fikih muamalah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.